Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi wa ya bitaqullah wa qad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadirtun. Shadaqallahu azim. Ibu bapak, jamaah pengajian rutin dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya yang berupa kesehatan, sehingga pulau panjenengan bisa rawuh dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang insya Allah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, utamanya bagi saya sendiri, khususnya bagi panjenengan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, salawat salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnahnya. Wa insya Allah kita diakui sebagai umatnya yang sekaligus nanti di yaumul kiamah, di yaumul kisab, di yaumul akhir kita akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kajian hari ini masih lanjutan dari tempo hari tentang surah Al-Fatihah. Yang insya Allah kali ini akan kita bahas adalah surat yang ke-6 dan surat yang ke-7. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebagai pengantar daripada surah Al-Fatihah adalah sebagai berikut. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa di dalam Al-Quran itu berisi surat-surat yang menjadikan pedoman bagi umat Islam khususnya untuk memperoleh kebaikan yang ada di dunia dan untuk memperoleh kebaikan yang ada di akhirat. Utamanya hari ini kita bahas tentang surah Al-Fatihah. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berikut adalah keistimewaan daripada surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini adalah sebagai pembuka daripada Al-Quran. Yang kedua, surah Al-Fatihah ini wajib hukumnya dibaca setiap kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang ketiga, bahwa di dalam surah Al-Fatihah itu ada 2/3 daripada isi Al-Quran. Yang kelima, di dalam surah Al-Fatihah itu mempunyai nama lain yang kemarin sudah kita bahas, diantaranya adalah Ummul Quran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan surat Al-Fatihah berikutnya adalah surah ini adalah surah yang terbaik. Maka surah ini oleh Allah sengaja diletakkan pada surah yang pertama. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan berikutnya bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang menjadikan cahaya
bagi umat muslim. Bahkan surah Al-Fatihah itu diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bisa menyembuhkan penyakit hati, bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam fisik. Bahkan bisa menyembuhkan orang-orang gila. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan yang lain bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang oleh Allah sengaja untuk menjawab doa-doa hambanya, yaitu hambanya yang mendapatkan hidayah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebagai pengantar daripada surah Al-Fatihah. Ibu bapak jamaah pengajian rutin yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Lanjutan daripada yang kemarin, kajian yang kemarin, kita masih fokus pada surah Al-Fatihah yang insya Allah hari ini kita akan mengupas tentang surah Al-Fatihah yang ke-6 dan yang ke-7. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah diantaranya arti daripada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim itu ada 3 penggalan kata. Yang pertama adalah ihdinas siratal dan mustaqim. Ihdina artinya bahwa berilah petunjuk kepada kami. Jadi kita minta kepada Allah petunjuk kepada kami. Kami itu adalah jamak. Berilah petunjuk kepada kami dan lengangkan petunjuk tersebut. Itu adalah makna daripada ihdina. Kemudian kata berikutnya adalah asyirat. Asyirat ini maknanya atau arti bahasanya adalah jalan yang mengantarkan kepada keriduan ya Allah. Jalan ini adalah jalan yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diridhoi dan orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah. Jalan yang mengantarkan kepada keridhoanmu ya Allah dan surgamu ya Allah. Itulah yang disebut Islam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, penggalan berikutnya dari surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, mustaqim. Mustaqim ini adalah yang tidak melenceng dari kebenaran serta tidak berbelok dari hidayah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pengertian melenceng dan pengertian hidayah. Melenceng ini adalah jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang oleh Allah diberikan satu hidayah. Itulah
rangkaian daripada ihdinas siratal mustaqim. Dengan pelajaran ini Allah memberikan hamba-hamba Allah, meminta kepada Allah supaya kita bertawasul dengan memuji nama Allah, dengan menyanjungkan nama Allah, dan dengan mengagungkan nama Allah. Dan yang paling utama, kita berjanji kepada Allah bahwa kita akan selalu menyembah dan kita akan selalu minta pertolongan kepada Allah. Hindarkan syirik sekecil apapun, yang kadang-kadang syirik itu kita tidak terasa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, makna dari ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika orang-orang mukmin, ketika saudara-saudara kita meminta petunjuk kepada Allah, petunjuk jalan yang lurus, petunjuk jalan yang dirahmati oleh Allah, maka jalan itu adalah jalan yang berupa ilmu yang bermanfaat, termasuk rawuh panjenengan di majelis ini itu adalah bagian daripada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, sesungguhnya orang-orang muslim itu hukumnya wajib untuk mencari ilmu. Ibu bapak yang dinamati oleh Allah, bagi saudara-saudara kita yang mukmin, yang muslim, maka oleh Allah dirahmati iman. Iman ini hanya diberikan kepada orang-orang yang oleh Allah diberikan hidayah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada orang-orang yang gemar beramal. Mudah-mudahan panjenengan pemirsa yang dirahmati oleh Allah itu adalah golongan orang-orang yang oleh Allah, saudara-saudara kita yang oleh Allah dirahmati adalah orang-orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat, orang-orang yang tangguh imannya, dan orang-orang yang suka beramal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang soleh, kepada saudara kita yang soleh, kepada generasi soleh, anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk meminta petunjuk kepada Allah, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar, agar orang-orang itu adalah orang-orang yang soleh, yang tidak terjerumus dalam kezaliman dan kesesatan, sehingga kita terhindar dari golongan orang-orang yang oleh Allah itu dimasukkan kepada neraka. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kajian tentang surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan 7. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan akan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri. Umumnya
bermanfaat bagi para pemirsa yang sedang mendengarkan, ibu bapak yang mengikuti pengajian rutin. Wa insya Allah kita adalah termasuk golongan ahli surga yang oleh Allah dijanjikan kepada orang-orang Islam yang tawakal, orang-orang Islam yang menjalankan perintah-perintahnya, orang Islam yang mau beramal, orang Islam yang mau menuntut ilmu, dan orang Islam yang selalu menjauhi dari apa yang oleh Allah dilarang. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Tiada gading yang tak usikum nafsi wa ya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.